Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan diskusi kelompok kami yang berjudul Review of the Literature ataupun tinjauan pustaka. Nah, di sini di kelompok satu terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Haris Safarullah, selanjutnya Muhammad Fauzan, Imron Agung, Nusrat Sita Aliani, Pak Sapriano, dan Ibu Yuniarti. Masuk ke pembahasan. Di sini ada 6 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada topik penelitian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua ada teknik-teknik rancangan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fauzan. Dan yang ketiga ada peta literatur penelitian yang akan disampaikan oleh Mas Imron. Selanjutnya ada petunjuk gaya yang akan disampaikan oleh Nusrat Sita Aliani. Kelima ada tinjauan pustaka penelitian kuantitatif ataupun metode campuran yang akan disampaikan oleh Pak Saprianur, dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuniarti. Langsung saja ke tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka, selain memilih rancangan kuantitatif, kualitatif, ataupun metode campuran, seorang peneliti juga harus melakukan tinjauan pustaka terkait topik yang ingin ditelitinya. Tinjauan pustaka itu akan memberi pengetahuan luas bagi peneliti dalam membatasi ruang lingkup penelitiannya. Dalam hal ini, penting juga dipertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti ataupun tidak diteliti. Tinjauan pustaka ini membantu peneliti untuk menentukan apakah topik itu layak untuk diteliti ataupun tidak. Masuk ke topik penelitian. Sebelum mempertimbangkan pustaka ataupun literatur, apa yang akan ditinjau dari proyek pertama itu adalah mengidentifikasi dahulu satu topik penelitian yang ingin diteliti. Lalu dipertimbangkan apakah topik tersebut bermanfaat secara praktis maupun tidak. Topik di sini adalah subjek atau materi subjek penelitian. Dalam hal ini ada beberapa cara untuk memperoleh pemahaman mengenai topik penelitian. Salah satunya dengan menulis judul yang jelas dalam suatu proposal penelitian. Strategi lain untuk mengembangkan topik penelitian adalah menuliskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan seperti apa yang harus dijawab dalam suatu penelitian itu. Pertimbangkan alasan-alasan utama mengapa topik penelitian tersebut benar-benar dapat dan perlu diteliti. Selanjutnya, mengenai topik penelitian topik itu perlu diteliti atau tidak, pada hakikatnya juga berhubungan dengan apakah ada orang lain di luar lembaga peneliti yang akan tertarik pada topik tersebut. Oleh karena itu, sebelum membuat proposal penelitian ataupun melakukan suatu penelitian, para peneliti sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor di atas, meminta respon terhadap orang lain atas topik penelitiannya. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Setelah mengidentifikasi topik dan perlu diteliti, barulah peneliti membuat tinjauan pustaka atas topik tersebut. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menginformasi kepada para pembaca hasil-hasil dari penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu. Lalu menghubungkan dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan ini dapat menyediakan kerangka dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya suatu penelitian yang akan diteliti itu, seraya membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya ke pemanfaatan pustaka ataupun literatur. Persoalan lain juga penting dipertimbangkan dalam menulis tinjauan pustaka adalah bagaimana menggunakan pustaka literatur itu dalam proposal penelitian. Terkait hal ini ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Cooper membahas 3-4 kajian pustaka pada umumnya. Yang pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan orang lain. Selanjutnya, mengkritisi penelitian dari para ahli sebelumnya. Selanjutnya, membangun jembatan antara topik-topik terkait. Dan yang terakhir, mengidentifikasi isu-isu dalam suatu bidang. Selanjutnya, ini masih ke topik penelitian, yaitu pada metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan literatur secara konsisten, berdasarkan asumsi-asumsi yang berasal dari partisipan, tidak membagi ruang bagi pandangan pribadinya. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian tersebut haruslah eksploratif, atau kayak penelitian itu harus berkembang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu kalau di metode kualitatif. Sedangkan pemetaan pustaka dari segi kuantitatif, di sisi lain menyertakan sejumlah besar literatur utama di awal penelitian
untuk memberikan arahan petunjuk atas pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis-hipotesis penelitian. Penelitian kualitatif juga menggunakan literatur untuk memperkenalkan masalah atau menggambarkan secara detail literatur sebelumnya dalam bagian khusus yang berjudul bacaan terkait ataupun tinjauan pustaka ataupun judul-judul sejenis lainnya. Selanjutnya, metode campuran. Dalam penelitian metode campuran, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dan kualitatif sebelumnya dalam menulis tinjauan pustaka, bergantung pada strategi yang digunakan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Paujan. Saya persilahkan. Terima kasih, Mas Ari. Selanjutnya, tentang langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka. Di sini, tinjauan pustaka berarti menempatkan dan menyimpulkan kajian-kajian tentang suatu topik. Kajian-kajian tersebut seringkali berupa studi-studi penelitian, tetapi kajian-kajian ini bisa juga meliputi artikel atau pemikiran-pemikiran yang memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik. Nah, ada banyak cara dalam menggarap tinjauan pustaka, tetapi sebagian besar sarjana melakukannya dengan cara yang sistematis. Berikut ada langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa kata kunci. Nah, setelah kita mengidentifikasi beberapa kata kunci, yang kedua, kunjungi perpustakaan dan mulailah mencari katalog untuk materi referensi seperti buku dan jurnal kita. Kemudian jurnal yang terkait. Yang ketiga, temukan sedikitnya 50 laporan penelitian seperti artikel atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian Anda. Kemudian yang keempat, setelah kita menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian tadi, bacalah sepintas sekumpulan artikel atau bab dalam buku yang relevan dengan topik penelitian yang cukup memberi kontribusi yang memadai untuk tinjauan pustaka yang sedang diteliti. Ya, lanjut, Mas Ali. Kemudian langkah yang berikutnya, mengidentifikasi beberapa literatur dan merancang peta literatur. Nah, peta literatur merupakan sejenis gambar visual yang menampilkan pengelompokan literatur berdasarkan topik penelitian. Kemudian langkah yang keenam, buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang relevan, serta referensi dengan menggunakan petunjuk penulis yang sesuai sehingga mempunyai referensi yang lengkap untuk digunakan di akhir proposal penelitian. Kemudian yang ketujuh, baru kita bisa membuat tinjauan pustaka dengan menyusunnya secara tematis atau berdasarkan konsep penting. Lanjut. Berikutnya, data terkomputerisasi. Dalam proses pengumpulan materi yang relevan, database terkomputerisasi memberikan akses yang cepat dan mudah. Nah, saat ini database literatur terkomputerisasi sudah banyak tersedia di berbagai perpustakaan dan menyediakan akses pada ribuan jurnal, makalah, seminar, dan materi-materi lain tentang berbagai topik yang berbeda. Nah, di sini ada banyak database terkomputerisasi. Beberapa tersebut antara lain adalah ERIC, Google Scholar, PubMed, ProQuest, EBSCO, dan lain-lain. Adapun beberapa tips untuk memanfaatkan database terkomputerisasi adalah sebagai berikut. Lanjut. Nah, yang pertama di sini gunakanlah database literatur online gratis serta database yang lain yang tersedia tentunya di perpustakaan akademis. Selanjutnya, carilah database yang berbeda. Misalnya, Anda harus tetap menggunakan database ERIC meskipun topik penelitian Anda tidak terlalu berhubungan dengan pendidikan, atau Anda menggunakan PsycInfo meskipun Anda merasa topik Anda tidak terlalu berkaitan dengan psikologi. Nah, baik ERIC maupun PsycInfo sama-sama memandang pendidikan dan psikologi sebagai istilah umum yang bisa diteliti dengan berbagai topik yang berbeda. Kemudian gunakan panduan istilah untuk mencari artikel yang diinginkan. Keempat, carilah satu artikel yang sangat berkaitan dengan topik. Nah, lalu lihatlah istilah penting yang digunakan dalam artikel tersebut. Kemudian gunakan istilah itu untuk men-search literatur lain yang relevan. Terakhir, gunakan beberapa database yang menyediakan akses, link, atau informasi tentang gandaan full text dari artikel-artikel yang diinginkan. Next.
Kemudian prioritas dalam memilih literatur. Nah, diperlukan suatu prioritas ketika ingin mencari sebuah literatur. Jenis literatur apa saja yang diinginkan untuk dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka di bawah ini saya akan menjelaskan bagaimana dan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Nah, yang pertama, jika ingin meneliti topik tertentu namun belum tahu bagaimana harus melakukannya, cobalah memulainya dengan mempelajari sintesis umum literatur yang ada. Kemudian yang kedua, selanjutnya beralih pada artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional atau internasional kenamaan, khususnya jurnal yang menampilkan laporan penelitian. Yang ketiga, setelah artikel, baru bisa mencari buku-buku yang berkaitan dengan topik. Misalnya, mulailah dengan naskah penelitian yang merujuk pada berbagai literatur penting. Keempat, lanjutkan usaha dengan melacak makalah seminar terkini. Kelima, jika memungkinkan, periksalah entry-entry dalam dissertation abstrak. Yang terakhir, website juga digunakan karena website menyediakan bahan-bahan yang berguna untuk tinjauan pustaka. Kemudahan mengakses dan kemampuan untuk memposting beragam artikel membuatnya lebih atraktif. Nah, di sini kenapa artikel-artikel jurnal di urutan teratas? Karena artikel semacam ini sangat mudah dicari dan digandakan. Artikel tersebut juga tak jarang mempresentasikan suatu penelitian tentang topik tertentu. Ya, demikian dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Imran Agung ya. Baik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu peta literatur penelitian. Peta literatur merupakan ringkasan visual dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tugas bagi seorang peneliti yaitu mengorganisasi literatur mengenai satu topik sehingga memungkinkan peneliti memahami bagaimana topik penelitiannya ditambah, diperluas, atau direfleksi dari penelitian yang telah ada. Pendekatan yang penting dalam menyusun literatur adalah dengan membuat literatur map atau peta literatur. Peta literatur merupakan ringkasan visual dari penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Peta ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar dan bisa disusun dengan berbagai cara, yaitu diantaranya yang pertama adalah top down, disusun secara hierarki, yakni menyajikan literatur dengan teknik top down yang pada bagian paling bawah diisi oleh penelitian yang diajukan. Gitu. Yang kedua adalah flowchart, dibangun menyerupai flowchart bagaimana pembaca melihat tinjauan pustaka disusun layaknya suatu hamparan yang membentang dari kiri ke kanan dengan sisi kanan paling akhir diisi oleh peneliti yang diajukan. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah lingkaran, berbentuk lingkaran di mana setiap lingkaran mencerminkan suatu literatur dan titik potong lingkaran yang mengindikasikan peneliti selanjutnya. Selanjutnya, mengabstraksikan literatur. Ketika peneliti menulis tinjauan pustaka untuk penelitiannya, dia perlu mencari literatur lalu membuat abstrak di atas literatur tersebut. Abstrak ini harus mewakili isi dari setiap literatur, utamanya yang terkait dengan topik penelitian. Abstrak merupakan tinjauan singkat atas literatur, biasanya dalam bentuk paragraf pendek, yang meringkas elemen-elemen utama agar pembaca dapat memahami keunggulan-keunggulan dasar dari setiap literatur dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kita dapat melihat ada banyak contoh abstrak ini, biasanya di abstraksi yang baik mencakup beberapa poin-poin berikut ini. Yang pertama, menyatakan masalah yang telah dibahas. Terus yang selanjutnya adalah menyatakan tujuan atau fokus utama penelitian. Terus yang ketiga, menyatakan secara singkat informasi tentang sampel, populasi, atau data. Yang keempat, membahas hasil-hasil inti yang berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Dan yang kelima, jika tinjauan pustaka bersifat metodologis, tunjukkan kekurangan teknis dan metodologis dalam literatur penelitian tersebut. Jadi, dalam abstrak itu mengabstrakkan literatur harus ada 5 poin ini untuk mendapatkan hasil yang baik.
Selanjutnya yaitu mengabstraksikan literatur. Ada contoh tinjauan pustaka dalam penelitian kuantitatif. Berikut ringkasan suatu paragraf atas komponen utama dalam penelitian kuantitatif. Crasswell sangat mirip dengan paragraf yang muncul dalam tinjauan pustaka yang biasanya terdapat dalam disertasi atau artikel jurnal. Dalam kutipan ini, saya telah memilih komponen-komponen kunci untuk diabstraksikan. Ini. Menguji model 3 dimensi yang mengelompokkan 36 bidang akademisi ke dalam bidang-bidang yang sulit untuk atau mudah, murni atau aplikasi, dan dalam kehidupan atau non-kehidupan sebagai predikator atas kebutuhan pengembangan profesional. Nah, dari ini untuk tulisan-tulisan yang berbasis penelitian non-empiris seperti di samping, abstraksinya dapat dibuat dengan cara berikut, dengan menyebutkan masalah yang dibahas atau tulisan tersebut, identifikasi tema utama tulisan tersebut. Selanjutnya, nyatakan kesimpulan utama yang berhubungan dengan tema itu. Dan selanjutnya, jika jenis tinjauan pustaka bersifat metodologis, jelaskan kekurangan. Nah, di samping ini kita dapat contoh dari penelitian non-empiris seperti di samping ini. Terus selanjutnya mengabstraksikan literatur. Yang pertama, contoh tinjauan pustaka dalam studi tipologi. Di samping ini berikut adalah salah satu contoh abstraksi yang mengilustrasikan karakteristik abstraksi seperti pada halaman sebelumnya. Padahal di samping juga sulit review penelitian lain dengan menggunakan gaya referensi intake untuk menjelaskan masalah, kemampuan rumah sakit untuk menyesuaikan perubahan, mengidentifikasi tema utama sesuai proses yang mereka sebutkan sebagai environmental, dan menyatakan kesimpulan yang berhubungan dengan tema tersebut. Seperti tidak ada satu pun model konseptual yang komprehensif membangun suatu tipologi. Nah, ini contohnya ada di sampingnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Mbak Ros Arsvita Aliani selanjutnya. Ya. Baik. Terima kasih. Langsung saja. Petunjuk gaya. Petunjuk gaya menyediakan arahan-arahan bagi para peneliti untuk menulis penelitian bergaya akademis, seperti format yang konsisten dalam mengutip referensi, membuat judul, menyajikan tabel dan gambar, dan menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif. Landasan utama dalam melakukan tinjauan pustaka adalah menggunakan gaya referensi yang tepat dan konsisten di sepanjang tulisan. Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition APA 2001 merupakan petunjuk gaya yang paling sering digunakan dalam bidang pendidikan dan psikologi. Gaya penulisan Universitas Chicago, A Manual of Style, Turabian dan Campbell dan Ballo juga sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, meskipun tetap kurang populer jika dibandingkan dengan gaya APA. Style manual pada umumnya mempertimbangkan beberapa format penting seperti in-text, end-of-text, judul, dan penggunaan gambar serta tabel. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi terkait dengan bagaimana menggunakan petunjuk gaya untuk keperluan tulisan akademis, yaitu yang pertama, ketika menulis referensi in-text, perhatikan format yang tepat untuk jenis-jenis referensi dan kutipan ganda. Lalu yang kedua, ketika menulis referensi end-of-text, perhatikan juga apakah petunjuk gaya yang Anda gunakan mengharuskan referensi ini ditulis secara alfabetis atau numerik. Ketiga, dalam makalah atau karya tulis akademis, judul biasanya disusun dalam bentuk tingkatan-tingkatan. Yang keempat, jika menggunakan catatan kaki, footnote, perhatikan petunjuk gaya untuk mengetahui bagaimana menulis footnote yang sesuai. Lalu yang kelima, tabel dan gambar memiliki format-formatnya tersendiri dalam setiap petunjuk gaya. Perhatikan aspek-aspek penting seperti garis-garis yang harus dicetak tebal, judul dan spasi pada contoh-contoh yang disajikan.
Lalu definisi istilah. Topik lain yang berhubungan dengan tinjauan pustaka adalah identifikasi dan definisi istilah yang dibutuhkan pembaca untuk memahami proyek penelitian yang diajukan. Bagian definisi istilah bisa saja ditulis secara terpisah dalam tinjauan pustaka. Bisa pula masuk dalam tinjauan pustaka atau justru diletakkan di bagian lain dalam proposal penelitian. Di sini ada beberapa istilah, yaitu yang pertama judul penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan atau hipotesis penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif, karena bersifat induktif dan melibatkan rancangan metodologis, peneliti bisa saja mendefinisikan beberapa istilah di awal penelitian meskipun definisi ini hanya tentatif semata. Lalu di dalam penelitian kuantitatif yang sering ditulis secara deduktif dengan sasaran penelitian yang sudah fix, peneliti dapat menyertakan definisi-definisi ekstensif dalam proposal penelitiannya. Lalu di dalam penelitian metode campuran, definisi istilah bisa diletakkan di bagian terpisah jika penelitiannya dimulai dengan tahap awal pengumpulan data kuantitatif. Jika penelitiannya diawali dengan pengumpulan data kualitatif, berarti istilah-istilah bisa didefinisikan sepanjang penelitian atau bahkan di bagian akhir penelitian. Lalu ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan istilah, yaitu yang pertama, definisikan suatu istilah ketika ia muncul pertama kali dalam proposal. Kedua, tulislah definisi dalam tingkatan operasional tertentu. Tiga, jangan mendefinisikan istilah-istilah dan bahasa sehari-hari. Keempat, definisi istilah bisa ditulis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kelima, meskipun tidak ada satu format yang dianggap paling tepat, sebagian definisi istilah diletakkan di bagian khusus penelitian yang seringkali bertajuk definisi istilah. Ya, lanjut. Di sini ada contoh yang menggambarkan bentuk singkat bagaimana menulis definisi istilah untuk suatu penelitian. Yaitu yang pertama ada contoh relasi kekeluargaan dengan cucu pada umumnya ditentukan oleh apakah kakek neneknya berasal dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Penelitian sebelumnya seperti Sheridan Furstenberg menyatakan bahwa kakek nenek dari pihak ibu cenderung lebih dekat dengan cucu-cucu mereka. Lalu ada contoh jenis kelamin kakek nenek, baik kakek maupun nenek, ternyata menjadi salah satu faktor dalam relasi kekeluargaan antara mereka dengan cucu-cucu mereka, seperti nenek cenderung lebih dekat dengan cucu-cucunya daripada kakek, sehingga peran penjaga keutuhan keluarga seringkali dikaitkan dengan peran perempuan di dalamnya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Saprian. Pak, di unmute dulu, Pak. Definisi istilah dalam disertasi metode campuran. Contoh ini mengilustrasikan definisi panjang atas istilah-istilah dalam penelitian metode campuran. Van Hort Grasmeier tahun 1998 meneliti bagaimana 119 staf baru bidang kemahasiswaan di perguruan tinggi terlibat dalam refleksi secara individual atau kolaboratif. Dia menyurvei para staf baru dan melakukan wawancara mendalam dengan mereka. Karena dia meneliti refleksi individual dan kolaboratif di antara para staf bidang kemahasiswaan ini, dia memberikan definisi terperinci dari istilah-istilah ini di awal penelitiannya. Grasmeier menggambarkan dua tata cara dalam mendefinisikan istilah-istilahnya. Perhatikan tata cara Grasmeier dalam merujuk pada definisi istilah yang sudah disajikan oleh para penulis lain sebelumnya.
Contoh definisi istilah dalam disertasi metode campuran yang dilakukan oleh Grace Mayer. Yang pertama adalah refleksi individual. Scon menulis sebuah buku yang menjelaskan konsep-konsep yang ia sebut sebagai berpikir reflektif, refleksi, dan praktik reflektif. Dari buku Scon inilah Grace Mayer memahami definisi singkat atas refleksi individual adalah tindakan intuitif yang sulit dilakukan. Meski demikian, dalam penelitian ini karakteristik penting dari refleksi individu dapat merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, tindakan artistik. Yang kedua, bagaimana seseorang mempraktikkan secara terang-terangan apa yang diketahui secara intuitif. Yang ketiga, bagaimana seorang pengurus profesional meningkatkan praktiknya melalui tuturan reflektif dalam pikiran. Yang kedua, definisi yang kedua yang diajukan oleh Grace Mayer adalah tentang staf kemahasiswaan. Basket dan Marsick mendeskripsikan staf sebagai seorang individu yang memiliki pangkat tertentu dan kebebasan untuk memberikan judgement dengan tetap didasarkan pada gagasan, perspektif, informasi, norma, dan kebiasaan kolektif, dan seorang individu yang terlibat dalam persoalan-persoalan profesional. Seorang staf kemahasiswaan setidaknya memiliki karakteristik seperti di atas dalam melayani mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang salah satu fungsinya adalah untuk mendukung keberhasilan akademis dan kurikulum. Tinjauan pustaka kuantitatif atau metode campuran. Saat menyusun tinjauan pustaka, sulit untuk menentukan seberapa banyak pustaka yang akan ditinjau untuk penelitian kuantitatif atau metode campuran. Tulislah tinjauan pustaka yang berisi materi-materi penting dalam literatur yang berhubungan dengan variabel-variabel bebas, variabel-variabel terikat, dan relasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Buatlah tinjauan pustaka yang tersusun dari 5 komponen. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua adalah topik yang pertama tentang variabel bebas. Yang ketiga, topik kedua tentang variabel terikat. Yang keempat, topik yang ketiga, beberapa keterangan lain yang membahas relasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Berikut detail lebih lanjut tentang setiap bagian. Yang pertama, tulislah paragraf ini lebih berupa penjelasan tentang susunan setiap bagian dalam tinjauan pustaka yang Anda tulis. Tinjauan topik yang pertama, meninjau literatur akademis tentang satu variabel atau beberapa variabel bebas. Jika ada beberapa variabel bebas yang dibahas, maka pertimbangkan subbagian atau fokus pada satu variabel terpenting. Ingatlah untuk hanya membahas literatur tentang variabel bebas saja. Topik yang kedua, meninjau literatur akademis tentang satu atau beberapa variabel terikat. Jika ada beberapa variabel terikat yang dibahas, maka pertimbangkan subbagian atau fokus pada satu variabel terpenting. Ingatlah untuk hanya membahas literatur tentang variabel terikat terpenting saja. Tinjauan topik yang ketiga, bagian ini harus relatif singkat dan berisi literatur-literatur yang penting, yang topiknya sangat berkaitan dengan penelitian yang diusulkan. Ambillah satu bagian dalam literatur tersebut yang sangat berkaitan erat dengan topik atau tujuan bagian-bagian lain membahas topik tersebut secara umum. Yang terakhir, tinjauan pustaka. Buatlah kesimpulan yang menyoroti literatur yang dianggap paling penting. Menangkap tema utama, menyarankan mengapa diperlukan lebih banyak penelitian tentang topik tersebut, dan memajukan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan ini. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Bu Yuniarti. Baik, terima kasih. Di sini saya mengambil kesimpulan
Dalam tinjauan pustaka, peneliti seyogyanya menggunakan literatur akademik untuk menyajikan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, menghubungkan penelitiannya dengan literatur tersebut, dan menyediakan kerangka kerja dalam membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian lain untuk penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Literatur memiliki tujuan yang berbeda-beda. Lanjut. Sebelum mencari literatur, identifikasi topik yang akan diambil. Peneliti menggunakan literatur ilmiah dalam sebuah penelitian untuk menyajikan hasil penelitian, berupa untuk menghubungkan penelitiannya dengan literatur tersebut, dan memberikan kerangka kerja dalam membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian lain. Literatur memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Ketika kita akan melakukan tinjauan pustaka, identifikasikanlah kata kunci untuk mencari literatur yang sesuai dengan prioritas pada database online. Kemudian mulailah menulis ringkasan penelitian, secara memperhatikan gaya penulisan referensi berdasarkan petunjuk penulisannya. Contohnya APA 2010. Deskripsikanlah secara singkat informasi penting tentang penelitian tersebut yang meliputi masalah penelitian, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data penelitian, dan hasil akhir dari penelitian tersebut. Definisikanlah istilah-istilah kunci, dan jika dibutuhkan, sediakanlah subbab khusus untuk definisi istilah ini dalam proposal Anda, atau jika tidak, masukkan definisi tersebut dalam tinjauan pustaka. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Jikapun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Semoga dengan presentasi hari ini menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata dari teman-teman, mohon dimaafkan. Selamat pagi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dari kelompok 1 ke kelompok 2. Pertanyaan belakangan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung di-share screen ya, Pak Ketua? Ya, bisa. Izin sebentar untuk nge-share. Baiklah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan topik kami hari ini. Ya, kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tentang penggunaan teori atau the use of theory. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nako Fitria, kemudian ada Jaka Wahyu Rahmanto, kemudian ada Triyono, Landito Irvano, Slamet, dan Nurina Kusapriana. Nah, dalam topik ini ada beberapa subbagian ya yang akan disampaikan, yang dimana nanti masing-masing dari anggota dari kelompok 2 akan menyampaikan. Gitu. Nah, saya langsung saja menyampaikan bagian pertama, the use of theory. Sebelum membahas bagaimana penggunaan teori itu sendiri, maka kita harus tahu dulu apa definisi dari teori itu. Nah, definisi teori menurut Kerlinger ya, Kerlinger 1979, dia mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konstruksi yang saling terkait atau variabel, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis. Ya, fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan fenomena alam. Nah, kemudian berlanjut kepada penggunaan teori itu sendiri bertujuan untuk
Tujuan dari penggunaan teori itu sendiri, pertama, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan di dalam studi ilmiah atau suatu penelitian. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, penggunaan teori itu untuk menguji teori dan sebagai penjelasan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu penelitian. Selanjutnya, di dalam penelitian kualitatif, penggunaan teori itu bertujuan lebih variatif ya. Teori digunakan untuk dapat menghasilkan teori, ya, sebagai hasil akhir dari sebuah studi atau meletakkannya di akhir proyek penelitian. Makanya biasanya itu ada teori yang dihasilkan dari suatu penelitian. Dan kemudian penggunaan teori dalam penggunaannya untuk dalam penelitian metode campuran kualitatif yang digabungkan ya, campuran itu peneliti dapat menguji teori dan menghasilkan teori. Nah, kemudian bagaimana penggunaan teori di dalam penelitian kuantitatif? Nah, sebelum membahas bagaimana penggunaan teori itu sendiri dalam penelitian kuantitatif, maka hal yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa apa yang sebenarnya akan diteori teori itu sebenarnya membahas apa nanti. Nah, tentu saja di dalam sebuah penelitian ada yang namanya variabel. Jadi teori itu kan dia menjelaskan variabel-variabel di dalam penelitian. Nah, definisi variabel itu sendiri dalam penelitian kuantitatif adalah mengacu pada karakteristik atau atribut individu atau organisasi yang dapat diukur atau diamati dan bervariasi di antara orang atau organisasi yang dipelajari. Nah, jenis-jenis variabel dalam sebuah penelitian di sini tadi kuantitatif, ya, ada itu variabel independen atau biasa kita sebut variabel bebas ya, yang dimana ini yang nanti akan mempengaruhi gitu ya, variabel dependen atau variabel terikat. Nah, kemudian ada variabel intervening, variabel moderasi, dan variabel kontrol dan variabel perancu. Ini adalah jenis-jenis variabel dalam suatu penelitian. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jaka. Dipersilahkan. Apakah ada Pak Jaka di sini? Ya, ada. Oh ya. Definisi teori dari penelitian kuantitatif. Di sini saya akan membagi dari apa yang akan disampaikan tentang definisi penelitian kuantitatif. Yaitu pertama tentang definisi penelitian kuantitatif itu sendiri, kemudian metafora pelangi, ketiga aspek lain dari teori, dan keempat teori ditemukan dalam disiplin ilmu. Definisi teori dari penelitian kuantitatif adalah sekumpulan konstruk atau variabel yang saling terkait yang dibentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan antar variabel, biasanya dalam besaran atau arah. Dengan latar belakang variabel ini, kita dapat melanjutkan ke penggunaan teori kuantitatif. Definisi teori dalam penelitian latar belakang variabel ini, kita dapat melanjutkan ke penggunaan teori kuantitatif. Beberapa presiden sejarah ada untuk melihat teori sebagai direksi ilmiah atau penjelasan untuk apa penelitian diharapkan untuk ditulis. Kemudian lanjut, Mbak. Metafora pelangi dapat membantu untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah teori bekerja. Asumsikan bahwa pelangi menjembatani variabel independen dan dependen atau konstruksi dalam sebuah penelitian. Aspek lain dari teori. Aspek lain dari teori adalah cakupan berbeda-beda. Menurut Newman tahun 2019 meninjau teori pada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat mikro, kedua tingkat meso, dan tingkat makro. Kemudian teori ditemukan dalam disiplin ilmu. Teori ditemukan dalam disiplin ilmu sosial seperti psikologi,
sosiologi, antropologi, pendidikan, dan ekonomi, serta dalam banyak subbidang. Form teori dalam penelitian kuantitatif. Penelitian menyatakan teori mereka dalam proposal penelitian dengan beberapa cara seperti rangkaian hipotesis, pernyataan logika, atau model visual. Kemudian untuk materi beberapa hipotesis adalah sebagai berikut. Ini akan disampaikan oleh Mas Triono. Apakah Pak Triononya ada? Kalau belum ada diganti dulu yang lain. Dilanjutkan aja, Mas Jaka, nggak apa-apa. Ya. Minta tolong gantikan. Halo, maaf Pak, tadi belum sempat. Oke. Ke mute mic-nya Pak. Semakin besar sentralitasnya, semakin besar sentralitasnya. Semakin besar yang kedua, semakin besar observabilitasnya, semakin tinggi peringkatnya. Ketiga, semakin besar observabilitasnya, semakin besar sentralitas seseorang. Yang keempat, semakin besar kesesuaiannya, semakin tinggi peringkat seseorang. Kelima, semakin tinggi kesesuaiannya, semakin besar observabilitasnya. Yang keenam, semakin besar observabilitas, semakin besar kesesuaiannya. Yang ketujuh, semakin besar kesesuaiannya, semakin besar informitas, semakin besar observabilitasnya. Itu ada di halaman 51. Yang kedua adalah menyatakan teori sebagai rangkaian pernyataan jika yang menjelaskan mengapa seseorang mau mengharapkan variabel independen mempengaruhi menyebabkan variabel dependen. Misalnya dari Homans 1950 menjelaskan teori interaksi jika frekuensi interaksi antar dua orang atau lebih, tingkat kesukaan mereka karena sesuatu yang sama satu sama lain akan bertambah. Begitu pula dengan sebaliknya. Next. Yang ketiga, seorang penulis dapat menyajikan teori sebagai model visual, berguna untuk menerjemahkan variabel menjadi sebuah gambar visual. Ini ada di Blalock 1969, 1985, dan 1991, menganjurkan pemodelan kausal dan menyusun kembali teori verbal menjadi model kausal, sehingga pembaca bisa memvisualisasikan terkoneksi variabel. Next. Duncan 1985 memberikan saran yang berguna tentang notasi untuk membuat diagram sebab akibat model visual ini. Yang pertama, letakkan variabel dependen di sebelah kanan pada diagram variabel independen di sebelah kiri. Kedua, gunakan panah satu arah yang mengarah dari setiap variabel penentu ke setiap variabel yang tergantung padanya. Yang ketiga, tunjukkan kekuatan hubung antar variabel dengan memasukkan valensi pada jalur. Yang keempat, menggunakan valensi positif atau negatif yang mendalilkan atau menyimpulkan hubungan. Yang terakhir, gunakan panah berkepala dua yang berhubung untuk memperlihatkan hubungan yang tidak dianalisis antara variabel yang tidak tergantung pada hubungan lain dalam model. Di sini ada contohnya, ada X1, X2, dan X3, ini sebagai independent variable atau variabel bebas. Kemudian ada Y1 dan Y2, ini intervening variable atau variabel campuran, dan Z atau dependent variable atau variabel terikat. Ya, lanjut.
Di sini juga ada dua kelompok dengan perlakuan beberapa pada X dibandingkan dengan Y. Kedua model ini dimaksudkan hanya untuk memperkenalkan kemungkinan untuk menghubungkan independen dan variabel dependen untuk membangun teori. Jan Nickel menyatakan faktor apa yang mempengaruhi kinerja penelitian ilmiah anggota fakultas. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor ini di literatur, ia mengadaptasi kerangka teoritis yang ditemukan dalam penelitian keperawatan Magel, Livingston, and Criswell 1987 dan mengembangkan model visual yang menggambarkan hubungan antara faktor ini, mengikuti aturan untuk membangun model yang diperkenalkan sebelumnya. Dia menyantumkan variabel independen paling kiri, variabel intervening di tengah, dan variabel dependen di sebelah kanan. Di sini ada contoh visualnya. Di sini ada exogen demografi variabel, kemudian ada institution tutorial standar, terus ada kolase dalam pusat ilmu kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada independent endogenous, beban kerja, tekanan untuk melakukan penelitian, kolaborasi, penelitian, dukungan dari kolega, dan lain-lain. Kemudian ada dependent atau variabel terikatnya, ada kinerja, ada bab buku, ada presentasi penelitian, jurnal artikel, referensi artikel non penelitian, book, federal grant, and lain-lain. Selanjutnya penempatan teori kuantitatif akan dilanjutkan oleh Mas Landito. Terima kasih. Selanjutnya penempatan teori kuantitatif. Yang pertama, menggunakan teori secara deduktif dan menempatkannya di awal penelitian yang diusulkan. Kemudian peneliti mengajukan teori, mengumpulkan data untuk mengujinya, serta merefleksikan, menerima atau menyangkal teori tersebut dengan hasil. Kemudian teori menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan studi, model pengorganisasian untuk rumusan masalah atau hipotesis, dan untuk prosedur pengumpulan data. Kemudian peneliti menguji atau memverifikasi sebuah teori dengan memeriksa hipotesis atau pertanyaan yang diturunkan dari teori tersebut. Kemudian hipotesis atau pertanyaan ini berisi variabel yang perlu didefinisikan oleh peneliti atau definisi yang dapat ditemukan dalam literatur. Jadi hipotesis itu berisi variabel-variabel yang mesti didefinisikan oleh peneliti. Nah, definisi itu diambil dari literatur, dari buku-buku atau penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dari sini peneliti menumbuhkan instrumen untuk digunakan dalam mengukur atau mengamati sikap atau perilaku partisipan dalam sebuah penelitian. Kemudian peneliti mengumpulkan skor pada instrumen-instrumen ini untuk mengkonfirmasikan atau menyangkal teori tersebut. Lanjut. Ini alur pendekatan deduktif yang biasa digunakan pada penelitian kuantitatif. Pertama, peneliti menguji atau memverifikasi sebuah teori. Kemudian peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian dari teori. Yang ketiga, peneliti mendefinisikan dan mengoperasionalkan variabel yang diturunkan dari teori. Kemudian peneliti mengukur dan mengamati variabel menggunakan instrumen untuk mendapatkan skor. Lanjut. Ini pilihan untuk menempatkan teori dalam studi kuantitatif. Yang pertama, bisa menempatkannya pada bagian pendahuluan. Keuntungan menempatkan pada bagian pendahuluan yang pertama sebagai pendekatan yang sering dijumpai dalam artikel jurnal, sehingga familiar bagi pembaca. Jadi pembaca mudah menerima soalnya kan terbiasa sudah dalam jurnal itu teori ditempatkan pada bagian pendahuluan. Kerugiannya sulit bagi seorang pembaca untuk mengisolasi dan memisahkan landasan teori dari komponen lain dari proses penelitian. Kemudian penempatan teori dalam tinjauan pustaka. Keuntungannya teori diambil dalam literatur dan dimasukkannya dalam tinjauan literatur merupakan ulasan logis atau bagian dari literatur. Kerugiannya sulit bagi pembaca untuk melihat teori ini secara terpisah dari topik yang ditinjau dalam literatur. Kemudian penempatan teori setelah hipotesis atau pertanyaan penelitian sebagai dasar pemikiran. Keuntungan penempatan setelah hipotesis, pembahasan teori merupakan perpanjangan logis dari hipotesis
atau pertanyaan penelitian karena menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel terkait. Kerugiannya, seorang penulis dapat memasukkan alasan teoritis serta hipotesis dan pertanyaan dan meninggalkan diskusi panjang tentang asal-usul alasan penggunaan teori. Kemudian di bagian terpisah. Pendekatan ini dengan jelas memisahkan teori dari komponen lain dari proses penelitian dan menggunakan pembaca untuk dan memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi dan memahami dasar teori penelitian dengan baik. Kerugiannya, pembahasan teori berdiri terpisah dari komponen lain dari proses penelitian, misalnya pertanyaan atau metode, dan dengan demikian pembaca mungkin tidak dengan mudah menghubungkan dengan komponen lain dari proses penelitian. Ini menulis perspektif teoritis kuantitatif. Yang pertama, lihat dalam disiplin berbasis literatur untuk sebuah teori. Jadi teori diambil dari literatur-literatur. Bisa buku atau penelitian lain. Nah, yang kedua, periksa juga studi sebelumnya yang membahas topik atau topik yang terkait. Misal membahas topik tentang saham perusahaan. Cari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Kemudian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanyakan pertanyaan pelangi atau pertanyaan menjembatani variabel independen dan dependen. Yaitu pertanyaan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian tuliskan bagian teori. Ini menurut Creswell dalam bukunya ini, cara menulisnya adalah yang pertama teori yang akan saya gunakan adalah, kemudian sebutkan teorinya. Kemudian ini dikembangkan oleh identifikasi asal sumber teori tersebut. Kemudian digunakan untuk mempelajari identifikasi topik di mana seorang menemukan teori yang diterapkan. Nah, kemudian teori ini menunjukkan bahwa kemudian di situ mengidentifikasi proposisi atau hipotesis dalam teori. Kemudian kalimat selanjutnya seperti yang diterapkan pada penelitian saya, teori ini menyatakan bahwa mengharapkan variabel independen saya menyatakan, tuliskan di situ variabel misalnya COVID-19 mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen, misalnya variabel dependennya harga saham perusahaan ini misalnya. Karena berikan alasannya berdasarkan logika teori. Selanjutnya, ini contoh bagian teori kuantitatif. Contoh dalam buku Creswell ini mengambil contoh dari penelitian Kurzweil tahun 1986 yang menulis disertasi doktor berjudul Locus of Control, Interpersonal Trust, dan Scholarly Productivity. Survei pendidikan keperawatan maksudnya adalah untuk menentukan apakah locus kontrol dan kepercayaan interpersonal mempengaruhi tingkat publikasi fakultas. Nah, disertasi Kurzweil tersebut menempatkan teori pada bagian terpisah dengan menempatkan judul perspektif teoritis berdampak pengantar yang mencakup poin yang dari perspektif teoritis pada bagian terpisah itu, pertama teori yang akan dia gunakan, kemudian hipotesis inti dari teori, kemudian informasi tentang siapa yang menggunakan teori dan penerapannya, kemudian adaptasi teori ke variabel dalam studinya menggunakan logika, jika kemudian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ditampilkan slide-nya. Sudah. Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Mengutip dari halaman 96 sampai 98 kalau nggak salah ya. Itu saya hanya mengambil intisari dari landasan teori tersebut yang nantinya akan kita gunakan untuk diimplementasikan dalam sebuah variabel atau parameter penelitian. Pendekatan kualitatif, kuantitatif, metode campuran. Ini loh kok lain, Mbak? Oh ya, udah. Tujuan dari teori tersebut yang di halaman tersebut itu sebenarnya menurut saya itu
agar mahasiswa di sebuah fakultas perguruan tinggi itu memperoleh suatu produktivitas yang baik, tinggi, dan secara ilmiah. Jadi pembelajaran yang ditekankan di sini menurut saya adalah lebih banyak kepada pembelajaran tentang perilaku manusia. Karena di situ ditempatkan sebagai bahwa manusia itu sebagai subjek sekaligus objek penelitian. Menurut Profesor Mujio 1981 dari UGM itu mengkategorikan perilaku manusia itu menjadi 3. Yang kita kenal kalau dalam bahasa asing adalah behavior ya. Ada knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, dan skill atau keterampilan. Nah, 3 variabel ini sebuah perilaku manusia itu akan kita gali seperti apa. Nanti kategori pengetahuan yang bisa kita gali dalam sebuah parameter-parameter yang akan kita ukur. Contoh, bahwa untuk mengetahui atau meneliti pengaruh pengetahuan manusia terhadap objek yang akan kita teliti, umpamanya pendidikan SD, itu tingkat kesejahteraannya mungkin berbeda dengan yang pendidikan SMP, SLTA atau sarjana. Nah, seperti itu. Itu faktor pengetahuan yang akan kita gali dan bisa kita kembangkan lagi. Kemudian untuk sikap manusia itu sendiri, sikap itu kan sebenarnya kita gali dengan hal-hal yang bisa kita tuangkan ke dalam penelitian kualitatif ya, atau data kualitatif begitu. Hanya jawabannya ya, tidak, setuju, tidak setuju, kan seperti itu contohnya. Nah itu, jadi itulah sikap yang akan kita gali tentang sikap manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah keterampilan manusia. Mungkin di situ secara teknis tingkat penguasaan teknologi pada manusia. Itu contoh itu tadi yang berkaitan mungkin dengan orang desa dengan orang kota umpamanya kan. Apakah tingkat keterampilan orang-orang desa dalam suatu teknologi tertentu itu berbeda nyata dibandingkan dengan orang kota. Atau tingkat pendidikan SD, SMP dengan sarjana keterampilannya apakah berbeda. Atau mungkin juga yang sudah kursus dengan yang tidak kursus juga berbeda, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini dikategorikan lagi. Ada 4 kelas variabel dalam teori pembelajaran sosial ini, atau perilaku manusia ini, yang harus dipertimbangkan. Perilaku manusia itu sendiri seperti tadi, itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan terkait dengan perilaku, di mana perilaku itu sendiri bisa dikembangkan menjadi beberapa hal yang untuk dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, hal yang harus dipertimbangkan lagi itu tentang harapan. Harapan daripada manusia itu sendiri, tentang apa yang ingin dicapai, kemudian apa yang ingin diselesaikan, dituntaskan, atau sebuah solusi
itu tentu ada harapan-harapan. Mungkin sesuatu yang khusus seperti itu. Kemudian penguatan. Penguatan itu sendiri mungkin di situ termasuk pengaruh daripada institusi. Apakah ada yang sifatnya pembantuan dan lain-lain sebagainya, penghargaan dan lain-lain. Selanjutnya mengenai situasi atau kondisi psikologis. Kondisi psikologis manusia itu sendiri sebagai objek yang kita teliti itu seperti apa? Apakah kondisinya normal, wajar, atau mungkin orang tidak normal? Itu tentu menjadi hal yang satu kita pertimbangkan dalam menentukan sebuah variabel. Lanjut. Nah ini. Kemudian dari teori pembelajaran sosial tersebut, untuk mencapai suatu produktivitas ilmiah, itu ada 4 hal yang harus diidentifikasi. Pertama yaitu produktivitas ilmiah, yaitu perilaku atau aktivitas yang diinginkan. Daripada objek yang kita teliti atau manusia itu sendiri. Kemudian locus of control, yaitu ekspektasi umum ya, atau pandangan umum bahwa reward itu bergantung pada perilaku tertentu. Nah itu. Manusia apabila diberi penghargaan tentu mempunyai sebuah motivasi yang lebih baik dibandingkan yang diabaikan. Nah itu. Diberi penghargaan, diberi hadiah, tentu akan lebih meningkat lagi semangatnya. Yang ketiga, bala bantuan, itu tadi. Itu sebuah penghargaan pada karya ilmiah kita sendiri yang akan melakukan penelitian. Apabila penelitiannya itu ternyata bermanfaat dan bisa diambil untuk dasar sebuah kebijakan di pemerintahan umpamanya, di perusahaan, tentu ini hasil penelitian kita mempunyai nilai yang sangat mahal, seperti itu, akan dihargai. Nah, itu. Contoh membuat sebuah prototipe pesawat tempur umpamanya, itu kan sebuah desain. Itu seandainya desain itu dipakai oleh institusi yang menangani, tentu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dan sang peneliti itu sendiri tentu dapat imbalan yang memadai. Kemudian institusi pendidikan. Institusi kita sendiri, IAIN umpamanya, seandainya para mahasiswanya itu melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan suatu karya yang ilmiah dan sangat bermanfaat untuk orang banyak, seperti tadi itu, tentu ini sebagai penghargaan tersendiri, nama baik alma mater itu akan terangkat. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah, Pak. Saya ingin menjelaskan satu tadi mengenai untuk yang jenis-jenis jenis-jenis data itu tadi coba masuk ada nggak? Yang pertama kah? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oh ya udah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi, Pak. Iya.
Baik, saya Nurina Kusafriana akan melanjutkan pembahasan yang berdasarkan buku Research and Design dari Pak John Creswell pada halaman 99 sampai 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada bagian kualitatif teori use atau artinya penggunaan teori kualitatif. Jadi berdasarkan buku Pak John Creswell, variasi penggunaan teori dalam penelitian kualitatif itu terbagi menjadi 4. Pertama, seperti penelitian kuantitatif, digunakan sebagai penjelasan secara luas untuk perilaku dan sikap, dan mungkin lengkap dengan variabel, konstruksi, dan hipotesis. Di sini dikutip beliau berdasarkan Walcott tahun 2008. Kedua, peneliti semakin banyak menggunakan lensa atau perspektif teoritis dalam penelitian kualitatif yang memberikan lensa orientasi keseluruhan untuk studi pertanyaan, gender, kelas, dan ras, atau lainnya isu kelompok marginal. Ini dikutip Pak John Creswell dalam Thomas 1993. Ketiga, yang berbeda dari orientasi teoritis ini adalah studi kualitatif di mana teori atau beberapa penjelasan luas lainnya menjadi titik akhir. Ini adalah proses induktif membangun dari data ke tema luas untuk model atau teori umum. Lihat Pans tahun 2005 di dalam buku Pak John Creswell. Keempat, beberapa studi kualitatif tidak menggunakan teori eksplisit apapun, namun kasusnya dapat dibuat bahwa tidak ada studi kualitatif yang dimulai dari observasi murni dan struktur konseptual sebelumnya, terdiri dari teori dan metode memberikan titik awal untuk semua pengamatan. Itu ditulis Pak John Creswell dan bukunya dikutip Pak John Creswell dari buku Swan 1993. Selanjutnya Mbak Nova. Nah, ini adalah penerapan penggunaan teori kualitatif dari keempat yang dijelaskan oleh Pak John Creswell dalam bukunya. Pertama, seperti penelitian kuantitatif digunakan sebagai penjelasan secara luas untuk perilaku dan sikap dan mungkin lengkap dengan variabel konstruksi dan hipotesis. Misalnya, etnograf menggunakan tema budaya atau aspek budaya untuk dipelajari dalam proyek kualitatif mereka, seperti kontrol sosial, bahasa, stabilitas, dan perubahan, atau organisasial seperti kekerabatan atau keluarga. Lihat diskusi Walcott 2008 tentang teks yang membahas topik budaya dalam antropologi. Tema dalam konteks ini memberikan rangkaian hipotesis yang telah ada, yang akan diuji dari literatur. Meskipun para peneliti mungkin tidak menyebutnya sebagai teori, mereka memberikan penjelasan luas yang digunakan para antropolog untuk mempelajari perilaku berbagai budaya dan sikap orang. Pendekatan populer dalam penelitian ilmu kesehatan, peneliti kualitatif mulai dengan model teoritis seperti penerapan praktik kesehatan atau kualitas orientasi teoritis kehidupan. Lanjut Mbak Nova. Penerapan yang kedua, yaitu peneliti semakin banyak menggunakan lensa atau perspektif teoritis dalam penelitian kualitatif yang memberikan lensa orientasi keseluruhan untuk studi pertanyaan gender, kelas, dan ras, atau lainnya isu kelompok marginal, Thomas 1993. Lensa ini menjadi perspektif transformatif yang membentuk tipe-tipe pertanyaan yang diajukan, menginformasikan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, dan memberikan panggilan untuk bertindak atau perubahan. Penelitian kualitatif tahun 1980-an mengalami transformasi untuk memperluas cakupan penelitiannya untuk memasukkan lensa teoritis ini. Mereka memandu para peneliti tentang masalah apa yang penting untuk diuji, misalnya marginalisasi, pemberdayaan, penindasan, kekuasaan, dan orang-orang yang memang diperlukan untuk dipelajari. Misalnya pada saat itu, wanita, status sosial ekonomi rendah, terus kemudian kelompok etnis dan ras,
orientasi seksual, dan disabilitas. Mereka juga menunjukkan bagaimana peneliti memposisikan dirinya dalam studi kualitatif. Misalnya, mereka menempatkan posisinya, memposisikan dirinya atau bias dari konteks pribadi, budaya, dan sejarah, dan bagaimana menyusun penulisan perhitungan final, misalnya tanpa mengesampingkan individu lebih lanjut, dengan berkolaborasi dengan peserta, dan rekomendasi untuk perubahan untuk meningkatkan kehidupan dan masyarakat. Dalam etnografi studi kritis, misalnya, peneliti mulai dengan teori yang menginformasikan studi mereka. Teori kasual ini mungkin salah satu emansipasi atau represi di dalam Thomas 1993 yang dikutip Pak John Creswell dalam bukunya Research and Design. Ketiga, lanjut Mbak Nova. Ketiga, yang berbeda dari orientasi teoritis ini adalah studi kualitatif di mana teori atau beberapa penjelasan luas lainnya menjadi titik akhir. Ini adalah proses induktif membangun dari data ke tema luas untuk model atau teori umum. Lihat Punch tahun 2005. Peneliti mulai dengan mengumpulkan informasi rinci dari partisipan, kemudian menyusun informasi ke dalam kategori atau tema. Tema-tema ini dikembangkan menjadi pola, teori, atau generalisasi yang kemudian dibandingkan dengan pengalaman pribadi atau dengan literatur yang ada di tema. Pengembangan tema dan kategori menjadi pola, teori, atau generalisasi menyarankan berbagai titik akhir untuk studi kualitatif. Misalnya, dalam penelitian studi kasus disebut Stake tahun 1995 untuk pernyataan sebagai generalisasi proposisional. Ringkasan interpretasi peneliti dan klaim yang ditambahkan pengalaman pribadi peneliti sendiri yang disebut naturalistik generalisasi halaman 86. Sebagai contoh lain, teori dasar memberikan titik akhir yang berbeda. Penyelidik berharap untuk menemukan teori yang didasarkan pada informasi dari peserta. Dalam Strauss dan Corbin tahun 1998. Lincoln dan Guba tahun 1985 menyebut teori pola sebagai penjelasan yang berkembang selama penelitian naturalistik dan kualitatif. Daripada bentuk deduktif yang ditemukan dalam studi kuantitatif, teori atau generalisasi pola ini mewakili pemikiran yang saling berhubungan atau bagian yang terkait pada keseluruhan. Selanjutnya Mbak Nova, yang terakhir keempat. Oh, tunggu. Jadi berdasarkan buku Pak John Creswell ini juga ditampilkan pendekatan logika induktif ini ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Jadi dari awal ini prosesnya peneliti mengumpulkan informasi seperti misal wawancara, kemudian observasi, terus lanjut peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dari peserta atau mencatat catatan lapangan. Terus kemudian selanjutnya peneliti menganalisis data untuk membentuk tema atau kategori. Proses selanjutnya peneliti mencari pola, generalisasi, atau teori yang luas dari tema atau kategori. Yang terakhir, peneliti mengajukan generalisasi atau teori dari pengalaman dan literatur masa lalu. Lanjut Mbak Nova. Yang keempat, beberapa studi kualitatif tidak menggunakan teori eksplisit apapun, namun kasusnya dapat dibuat bahwa tidak ada suatu studi kualitatif yang dimulai dari observasi murni, dan struktur konseptual sebelumnya terdiri dari teori dan metode memberikan titik awal untuk semua pengamatan. Swan 1993. Namun studi kualitatif ini masih dipandang tidak mengandung orientasi teori eksplisit seperti dalam fenomenologi, di mana penanya berusaha membangun esensi pengalaman dari peserta. Misalnya, lihat Riemann tahun 1986. Dalam studi ini, penanya membuat deskripsi yang kaya dan rinci tentang sebuah pusat fenomena. Berdasarkan buku Pak John Creswell Research and Design, di mana di sini
Beliau memberikan tips penelitian tentang penggunaan teori dalam proposal kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Tentukan apakah teori akan digunakan dalam proposal kualitatif. Kedua, jika digunakan, maka identifikasi bagaimana teori tersebut akan digunakan dalam penelitian, seperti penjelasannya di muka, atau sebagai titik akhir, atau sebagai lensa advokasi transformatif. Terakhir, tempatkan teori dalam proposal di awal studi atau di akhir. Bapak Ibu sekalian, demikian hasil dari apa yang kami baca berdasarkan buku Pak John Creswell Research and Design sebagaimana yang sudah dibagi tugasnya untuk mentranslate dan kemudian untuk mempresentasikannya ulang. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada dalam penyampaian kurang sesuai dengan kaidah-kaidah akademis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Saya tes sudah suaranya. Gini ya, saya ini ada acara ini sebentar lagi. Kita praktek hari ini. Jadi pertemuan berikutnya, yang ini, yang apa? Ini kan 1 jam pertama sudah selesai. Tolong nanti didiskusikan. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu didiskusikan. Kelompok 1 didiskusikan dengan kelompok berapa? 2, 3, 4, atau kelompok 2 didiskusikan kelompok 1, 3, 4. Kalau sudah kelar misalnya, tolong dibuka di WA Group. Tolong dibuka di WA Group. Dibuka ya. Saya sudah kirim itu. Ya. Jadi itu nanti prakteknya itu kayak gitu salah satunya. Jadi di situ, bentar, saya dulu. Jadi di situ ada lembar kerja ya. Lembar kerja, di situ sudah ada linknya. Tinggal Anda klik, langsung itu masuk ke apa namanya, ke webnya itu. Ya, sudah pada dibuka? Itu ya. Nah, oke. Itu kalau Anda yang artikel pertama itu diklik, itu langsung muncul. Terus kemudian yang kedua juga gitu. Kalau diklik langsung muncul. Nah, nanti itu Anda harus cari seperti ini. Ini contoh ya. Misalnya, judul Anda itu yang di atas, judul tes Anda. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen pada pengguna kosmetik Safi. Ini kosmetik halal internasional ya. Yang pertama, kosmetik Safi ini. Karena Anda itu kan di MES kan, ya harus ada kaitannya dengan sama lah. Misalnya judul Anda seperti itu, maka Anda harus cari book review, journal review. Di sini ada 2 ya. The impact, service quality, and customer satisfaction, dan seterusnya ya. Dengan yang berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 apa itu? Factor affective consumer satisfaction when buying of Facebook in Vietnam. Jadi 2 itu ya. Yang artikel 1 untuk kelompok 1-2, yang artikel 2 untuk kelompok 3-4. Coba Anda latihan. Anda tinggal klik aja itu. Latihan, metode penelitiannya kayak apa, hasilnya kayak apa. Seandainya judul Anda itu seperti di atas, kira-kira kesamaannya kayak apa, perbedaan kayak apa. Ya itu ya. Jadi pertama Anda diskusi dulu. Tadi saya monitor terus ini, tapi monitor satunya tidak pakai video saya. Gitu. Kemudian kalau sudah tidak ada masalah nggak ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan dari 2 presentasi tadi,
Lalu ini tolong diisi. Ya, artikel 1 untuk kelompok 1-2, artikel 2 untuk kelompok 3-4. Tinggal klik aja itu langsung muncul apa namanya artikelnya. Jadi nanti artikel Anda itu jangan main-main ya, jangan artikel-artikel yang berbahasa Indonesia atau apa. Ini kan jurnal internasional bereputasi ini. Dan ini jurnal ini adalah jurnal kalau untuk ke profesor ya, dosen-dosen kalau mau profesor harus jurnal yang ini masuk di Simakut CR ini, di Scopus istilahnya ya. Jadi coba ya, ini saya tadi bikin ketika Anda presentasi tadi saya ngetik ini, tulis ini, dan hasilnya seperti ini, judulnya juga sedikit saya miripkan dengan bidang Anda. Setelah ini saya hanya monitor, tapi saya tidak bisa komunikasi dengan Anda itu. Bisa dipahami ya? Nanti kalau sudah waktunya selesai, silakan itu dikumpulkan sebisanya Anda. Hasilnya kayak apa ini? Hasilnya kayak apa? Lalu Anda kirimkan lagi ke grup kayak apa hasilnya. Silakan itu. Jadi gimana? Mungkin tidak ya diskusi per kelompok, nggak mungkin ya itu ya. Kalau di tempat saya itu ada ya di split gitu Zoom-nya itu. Tapi kalau nggak bisa ya sudahlah, model individual aja kalau gitu bikinnya ini. Karena ini praktek langsung. Kalau tanpa gini nanti Anda akan kesulitan dalam hal book review atau literatur jurnal review. Nah, ini model teknis yang Anda sampaikan tadi seperti ini nanti hasilnya. Dan ini menjadi segala-galanya. Kalau Anda nanti mengajukan proposal, kalau ininya beres, mengisi lembar kerja ini akan beres. Tapi kalau ini nggak beres, nggak akan beres. Proposal Anda akan ditolak. Karena memang inti daripada pembuatan proposal itu sejauh mana mereview jurnal-jurnal yang ada. Metode penelitiannya apa, hasilnya seperti apa, lalu persamaan dengan penelitian Anda itu kayak apa, perbedaan kayak apa. Sehingga nanti Anda bisa tahu di mana posisi penelitian Anda. Jangan sampai tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Itu nggak benar gitu, cara gitu. Oke ya, saya kira itu ya. Ini kan ada dua akun saya ini kan. Yang akun yang ada gambar saya ini akan saya keluar. Sementara akun yang yang tanpa gambar itu saya masih ada di situ. Silakan aja didiskusikan. Ketua kelasnya ini silakan dipimpin ini. Pertama, diskusi tentang apa yang tadi dipresentasikan. Kalau sudah tidak ada masalah, silakan langsung membuat ini, mengisi lembar kerja ini. Saya kira gitu ya. Nanti kalau waktunya sudah habis, silakan Anda keluar dari Zoom ini. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa saya. Nanti yang saya sampaikan, saya punya catatan tiga slide ini dari apa yang Anda presentasikan tadi. Akan saya sampaikan pertemuan berikutnya itu. Baik, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Iya, dipersilakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan terhadap materi yang tadi disampaikan, bisa disampaikan melalui chat dan ditujukan ke kelompok siapa, kelompok pertama tadi atau kelompok kedua. Mas, ini mengenai tugas gimana, Mas? Halo? Sesuai kata Pak Prof tadi, kita ini dulu, tanya jawab dulu. Kalau emang nggak ada, baru kita lanjut bahas ke tugas tadi, gimana pengerjaannya. Oh, gitu. Gimana teman-teman dari yang disampaikan tadi dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke mengerjakan tugas? Bisa usul lah Mas Bila. Apabila.
Ya, silakan Pak Eko. Iya, terima kasih. Kalau yang tadi dibahas oleh teman-teman tuh, kalau ulun pribadi merasa perlu waktu pang dulu lagi untuk memahaminya. Jadi enak kok takut gini apa yang ditakut ini karena paham juga gitu. Iya. Nah, itu. Sama Pak, karena memang materinya terlalu padat. Iya, inggih. Terlalu padat, banyak banar. Inggih. Nah, jadi ulun menurut takut tuh kada paham juga apa materinya tuh. Nah, jadi kalau bisa efektif waktunya kita, kayak mana kalau kita bahas tugas yang dari Pak Profesor tadi ya, kayak mana mengerjakannya gitu. Nah itu Pak Usul ulun nih. Terima kasih. Setuju sih. Soalnya tadi itu apa namanya? Kita aja yang ngerjainnya ya Mbak Nova ya. Gimana itu? Pusing. Tapi sekarang bikin ketua kelompok yang mengganggunya. Tujuh Ya, Pak ini- Slamet. itu tugasnya harus dikumpul habis kelas ini juga kan? Kata Pak Iya. Prof tadi. Iya, Mbak. Heeh. Iya. Kebetulan ini Sementara- sudah ada satu pertanyaan, mungkin dicoba dijawab dulu pertanyaan dari Mas Anas. Ya, izin bertanya kepada kelompok Ya, 1 kelompok mengenai peta literatur penelitian. Ada dijelaskan mengenai top down, flowchart, dan lingkaran. Nah, minta dijelaskan lagi itu. Kelompok 1 Mas Ari dan kawan-kawan tadi. Di peta literatur penelitian ya. Bagiannya siapa tadi Mas Ari yang lebih menguasai di situ, bagian presentasinya siapa tadi gitu? Ya, di sini saya ada membuat contoh juga tentang peta literatur penelitian. Mungkin bisa saya share-kan bentar. Iya, silakan. Oh, salah. Bentar. Share screen. Ya, Mas Anas, di sini saya sedikit menjelaskan tadi yang pertanyaannya tentang peta literatur penelitian. Di sini yang saya contohkan ada peta literatur penelitian yang jenisnya top down. Jadi di peta literatur penelitian ini dijelaskan ketika ingin mengambil literatur itu harus membentuk dulu peta literatur penelitiannya. Misalkan dia membahas tentang keadilan prosedural dalam organisasi. Jadi di sini yang saya jelaskan cuma yang top down ya. Soalnya kalau yang dua itu saya nggak dapat contohnya, di buku ini juga nggak ada dijelaskan, cuma ada dijelaskan yang top down aja. Jadi dalam peta literatur penelitian top down ini, bahwa dalam mengambil literatur itu kita harus menyusunnya dulu apa-apa teori ataupun literatur yang kita pakai. Misalkan membahas tentang keadilan prosedural dalam organisasi. Jadi kita ambil dulu, cari dulu literatur yang membahas tentang terbentuknya persepsi tentang keadilan, efek-efek keadilan dalam perubahan organisasi. Jadi literatur-literatur itu kita gabung, misalkan dari motif-motif dari Tiller, habis itu dari Iklim, dari Naumann. Jadi top down ini kayak sejenis sistematis bahwa literatur-literatur yang ingin kita buat di dalam peta literatur itu harus sesuai dengan topik kita. Jadi kita mencari-cari topik lain yang ada dan jurnal-jurnal terkait tentang topik tersebut. Jadi kalau jenis top down ini ya seperti ini. Kayak sistematis gitu. Apa-apa yang dibahas, habis itu yang jurnal tentang apa, topiknya tentang apa. Jadi kayak disusun gitu, lalu dijadikan suatu peta seperti ini. Mungkin seperti itu, Mas Hans. Tadi kan ada 3 macam, Mas Ari. Selain top down, soalnya yang 2-nya lagi ada ininya, contohnya juga. Kalau di buku yang saya baca ini nggak ada sih, cuma yang top down aja. Oh ya, ya sudah. Ini bagus ini Mas Ari. Mas Ari bisa minta tolong di-sharing di WA kah? Untuk yang ini. Apa yang ininya ya? Yang ini. Ini kan bisa soalnya udah translate-an ya? Iya, udah. Soalnya di buku ini udah translate bahasa Indonesia semua. Oh, di buku. Oh, Mas Ari punya buku yang bahasa Indonesianya? Iya, kemarin beli. Oh, pantesan. Makanya tinggal rangkum-rangkum aja. Oh, pantesan tata bahasanya juga lebih bagus. Lebih sistematis. Iya, kemarin kan iseng aja cari kan di toko buku, tapi ada. Oh. Luar biasa. Di Palangkaraya? Enggak, di online.
Oh, online. Ya udahlah, tapi ini udah dalam bentuk itu yang 1 lembar ini ya? Iya, udah. Iya, minta di-sharing. Ya, nanti saya sharing ya tentang Ya, ini kayak kayaknya lebih cukup. Sharing Kayaknya bukunya. cukup karena memang tugas kita kan hanya menerjemahkan dan merangkum apa yang ada di buku itu. Kalau memang yang pertanyaannya di luar dari penjelasan yang ada di buku kan itu di luar kuasa kita gitu. Ya, saya rasa cukup mungkin untuk sesi pertanyaannya kalau memang tidak ada lagi. Tapi mungkin itu saja kalau yang bisa saya bisa jawab nggak apa-apa, dijawab. Tidak harus itu. Kita ini kan diskusi share gitu kan. Buku tersebut hanya sebagai panduan awal saja. Karena buku itu nggak mungkin mengcover seluruh kebutuhan kita ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau memang punya pengetahuan tentang pertanyaan itu, saya kira patut untuk disampaikan itu. Saya kira itu ya. Iya, Pak. Top down flow chart. Oke, gimana nih? Ini lagi coba itu buka referensi jurnal yang tugas tadi 2 itu.